Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 dari kelas 4703 akan mempresentasikan tugas besar akuntansi manajemen. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Karina Taliane Baho, selaku Ketua Kelompok 6 dan juga anggota saya ada Cepi Luna Serenity, Muhammad Ferry Salim, Mariam Fatima Ahyudin, dan juga Nanda Jena. Berikut kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Fatima Ahyudin dengan NIM 6070323059. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik pada soal untuk kelompok 6. Jadi di sini yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu rumusnya BBB sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Jadi di sini diketahui persediaan awal itu 0, persediaan awal 0, terus untuk pembelian itu kita ambil dari di soal itu ada pembelian bahan baku dan penolong secara kredit. Ini pembelian bahan bakunya itu yang kayu jati 600 keping dikali 624 eh, 470 itu satuan dan harga satuannya. Jadi di sini ada pembelian bahan baku kayu jati. Itu tuh tadi satu untuk satuannya dia 600 keping, 600 keping dan untuk harganya, harga satuannya itu 600 keping, harga satuannya itu 620 470. 620 470. Jadi maka jumlahnya 600 keping dikali harga satuannya itu jadinya segini. Maka pembelian bahan baku kayu jati itu sebesar 372.282 juta. Oke, karena pembelian kita udah ketemu, sekarang kita cari yang diketahui untuk persediaan akhirnya. Persediaan akhir. Persediaan akhir itu diambil dari pembelian bahan baku dikurang pemakaian bahan baku. Nah, pembelian bahan baku ini yang barusan kita udah dapat. Habis itu untuk pemakaian bahan baku ini kita bisa cari mirip seharusnya caranya sama kayak di pembelian bahan baku. Pemakaian bahan baku kayu jati satuannya itu dia berapa ya? <clears throat>
Pemakaian bahan baku itu dia make 500 keping untuk harga satuannya 620 420. Ini ganti jadi 500 keping. Oke, kita dapat pemakaian bahan bakunya segini. Habis itu, kalau pemakaian bahan baku sudah diketahui, berarti kita bisa dapat persediaan akhirnya, yaitu em, 372 dikurang 310. Pembelian bahan baku dikurang pemakaian bahan baku, maka kita mendapatkan hasil dari persediaan akhir. Oke, karena persediaan awal sudah diketahui, pembelian juga sudah, dan persediaan akhir juga sudah. Di sini kita bisa jawab perhitungan dari biaya bahan baku. Yaitu BBB sama dengan sesuai rumus yang ada di atas, persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir sama dengan 310 235. Oke, yang kedua eh, yang kedua sekarang kita menghitung biaya tenaga kerjanya, yaitu di sini biaya tenaga kerjanya itu yang kita hitung biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya sama dengan BTKL sama dengan eh, jumlah jam kerja dikali tarif kerja dikali hari dikali lama kerja. Oke, di sini diketahui kalau jumlah jam kerjanya itu kita bisa tahu berdasarkan jenis pekerjaannya. Jadi misalkan di sini jenis pekerja. Oh, ini iya, kita bisa tahu dari jenis pekerjaannya sama nama pegawainya. Jadi misalkan di sini ada jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya itu dari situ kita bisa tahu tarif per jamnya, per jam. Untuk pengukuran dan pemotongan, dia itu tarif per jamnya sekitar 32.540. 32.540 untuk perakitan dia sekitar 34.480. Enggak sekitar sudah precise. Habis itu untuk pengecatan dan finishing itu 36.420. Pengecetan dan finishing 36.420. Oke. Jadi kita bisa mengetahui tarif per jamnya itu berdasarkan jenis pekerjaannya. Sini, jelasnya kita bisa menjawab berdasarkan nama pegawainya. Nama pegawai. Nama pegawai ada Budi Santoso, ada Budi, ada ada Ade, ada Fahri, ada Agus,
Anggoro sama Bakri. Anggoro sama Bakri. Oke, di sini jenis pekerjaan mereka itu, oke, Budi dan Ade itu pengukuran dan pemotongan. Pengukuran dan pemotongan. Untuk Fahri sendiri, Fahri sama Agus itu dia perakitan. Untuk Anggoro dan Bakri dia itu pengecatan dan finishing. Oke, berarti, oh kita jumlah jam kerja aja dulu, biar sesuai dengan rumus. Jumlah jam kerjanya 6 jam. Ini jam ya, jumlah jam kerja. 6, 6, 8, 8, 5, 5. Oke, 6 jam, 6 jam. eh Fahri 8 jam, Agus 8 jam. Anggora sama Bakri 5 jam, 5 jam. Habis itu di sini kita taruh tarif per jamnya itu untuk pengukuran dan pemotongan. Barusan tadi kita udah udah buat diketahuinya untuk perakitan 3480, untuk pengecekan dan finishing 36. Oke. Em, oh ralat, maaf di sini ini typo. Harusnya 32540. Oke. Eh, Lalu dari sini kita bisa tahu lama kerjanya karena dia ini selama bulan Agustus, berarti kita asumsikan 30 hari, 1 bulan. Jadi 30 hari, 30 hari, 30 hari, 30 hari, 30 hari, semua hari. Situ, KDR. Oh, nggak bisa. Hari. Oke, habis itu lama kerjanya. Sekian. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui semuanya, bisa kita langsung aja jawab untuk per masing-masing pegawai itu jumlah kerja dikali tarif per jam dan lama kerja ini sesuai dengan rumus yang ada di atas. Oke, di sini bisa kita drag semua, lalu kita totalkan untuk menjadi total. Maka total BTKL-nya adalah 39.190.800. Sekarang eh, sekarang kita pindah ke nomor 3, yaitu menghitung biaya overhead pabrik. Di sini BOP rumusnya di sini rumusnya BOP sama dengan BTKTL ditambah eh, biaya lainnya, BOP lainnya. Di sini di sini rumus BOP sama dengan BTKTL ditambah BOP lainnya ditambah bahan penolong. Oke, diketahui diketahui BTKTL-nya itu 0. Untuk BOP lainnya sendiri, dia ada di keterangan di soal, yaitu
Mobil sehari mengeluarkan biaya overhead pabrik lainnya, yaitu sebulan sebesar 1.460.500. Berarti 1.460.500. Kemudian diketahui juga di sini bahan penolongnya itu berdasarkan pemakaian bahan selama bulan Agustus, yaitu bahan penolongnya ada pelitur, lem, paku, sekrup, sama amplas. Em, sek- ada pelitur, lem, paku, sama sekrup, sama amplas. Pelitur, lem, paku, sekrup, dan amplas. Ya, habis itu untuk satuannya sendiri, dia itu 400 liter. Habis itu 200 kaleng. Habis itu 100 kg kilogram. Habis itu ada 100 dus. Habis itu untuk amplas sendiri, dia ada 1.000 lembar. Dari sini, untuk harga satuannya itu dari 5 untuk peliter 54.630, 54.630, 34.640, 45.20, 53.20, sama amplas itu 32.70. Oke, sini bisa kita eh, kalikan semuanya di jumlah itu 400 dari satuan harga satuannya. Kalau kita drag dan hasil total ini dia bahan penolong. Bahan penolong sama dengan sum dari ini semua. Tap, jadinya 33.034.000. Oke. Oke, di sini karena kita sudah mengetahui BTKTL-nya, BOP lainnya, dan bahan penolongnya itu 33.034.000, maka di sini kita bisa langsung saja menjawab dari perhitungan BOP tersebut, yaitu BOP sama dengan BTKTL ditambah BOP lainnya ditambah bahan penolong, yaitu 34.494.500. Sekian dari pembahasan soal A dari saya. Untuk pembahasan soal B, selanjutnya akan dijelaskan oleh Karen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karen Natalia Natalko akan menjelaskan mengenai jurnal yang pertama untuk mencatat pembelian bahan baku. Di sini jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku secara kredit, yaitu yang pertama jurnalnya persediaan bahan baku
dan persediaan bahan penolong di bagian debitnya pada utang dagang. Dan untuk nominal persen bahan bakunya itu diambil dari total harga pembelian bahan bakunya sebesar 372.282.000. Data tersebut terdapat pada soal di bagian sini. Pada tanggal Agustus dilakukan pembelian bahan baku dan penolong secara kredit. Jadi kita memindahkan data tersebut ke sini. Kemudian kalau untuk persediaan bahan penolongnya itu kita tinggal totalin dari pelitur sampai amplas. Kemudian kalau untuk utang dagangnya itu tinggal kita totalin persediaan bahan baku ditambah dengan persediaan bahan penolongnya. Yang kedua itu diminta untuk mencatat pemakaian bahan baku. Di sini terdapat jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Yang pertama itu bahan dalam proses BBB dan pada persediaan bahan baku. Kemudian BOPS pada persediaan bahan penolong. Yang pertama kita akan mencari BDP BDP BBB. Nominal untuk BDP BBB ini diambil dari soal sebelumnya pada bagian ini. Dan kalau untuk persediaan bahan bakunya itu sama dengan BDP BBB, bedanya dia di bagian kreditnya. Kemudian kalau untuk BOPS itu kita ambil dari soal berikut sebelumnya juga pada bagian eh, total bahan penolongnya itu pada ini. Berikut adalah jurnal mencatat pemakaian bahan baku. Kemudian yang berikutnya di soal diminta untuk mencatat BTKL. Nah, untuk mencatat BTKL ini terdapat 3 jurnal yang dimana yang pertama itu jurnal mencatat distribusi gaji. Ini didapat dari BDP BTKL didapat dari soal sebelumnya juga pada bagian ini total BTKL-nya. Kemudian kalau untuk biaya pemasarannya didapat pada soal yang dimana diketahui bahwa eh, gaji karyawan ADM dan umum itu sebesar 44.430 dan gaji karyawan bagian pemasaran itu 57.510. Kemudian kita input di sini. Untuk pemasaran itu tadi ada 57.510. Kemudian biaya ADM-nya itu 44.430. Dan untuk biaya gaji dan upah itu total dari BDB BTKL ditambah biaya pemasaran ditambah biaya ADM umum. Next, itu jurnal untuk mencatat gaji terutang. Nah, untuk mencatat gaji terutang ini kita tinggal mengambil biaya dari distribusi gaji sebelumnya, yang dimana biaya gaji dan upah pada gaji dan upah sebesar 141.130.800. Kemudian kalau untuk jurnal pembayaran gaji dan upah, kita itu tinggal membuat jurnal utang gaji dan upah terhadap kas. Jadi gaji yang sebelumnya kita bayar, yang dimana utang gaji dan upahnya kita bayar. Soal berikutnya kita diminta untuk mencatat jurnal BOP, di mana jurnal BOP ini ada terdapat 3. Yang pertama itu jurnal penutupan BOPS terhadap BOPB terhadap BOPS. Nah, untuk
BOP yang dibebankan ini didapat dari BOP yang didapat dari soal sebelumnya sebesar sebesar total BOP yaitu 34.494.500. Kemudian kalau untuk biaya bahan penolongnya ini sebesar kita ambil dari total bahan penolongnya 33.034.000. Kemudian kalau untuk biaya overhead pabrik lainnya diambil dari soal sebelumnya yaitu sebesar 1.460.500. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal mencatat BOP. BOP dibebankan kepada produk. BDP BOP terhadap BOP dibebankan. Jadi ini nominalnya diambil dari BOP yang dibebankan dari jurnal yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian untuk jurnal yang ketiga juga yaitu jurnal mencatat BOP sesungguhnya. Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya itu yaitu BOPS terhadap berbagai macam kredit. Ini juga nominalnya diambil dari total BOP yang sudah dicari sebelumnya, yaitu sebesar 34.494.500. Kemudian soal yang kelima yaitu kita diminta untuk membuat jurnal mencatat persediaan produk jadi. Untuk produk jadinya ini kita dapat dari eh, total total dari BDP BBB, BDP BTKL dan juga BDP BOP. Maka sebelumnya itu kita akan mencari nominal-nominal BDP BBB, BDP BTKL dan BDP BOP. Untuk BDP BBB ini kita dapat dari soal yang sebelumnya yaitu sebesar 310.235.000. Kemudian kalau untuk BDP BTKL ini kita dapat dari soal yang sebelumnya yaitu sebesar 39.190.190.800. Kemudian kalau untuk BDP BOP bisa kita dapat dari 1.460.1.460.500. Baik, kalau untuk persediaan produk jadinya kita tinggal mentotalkan BDP BBB, BDP, BTKL, dan juga BDP BOP-nya. Baik, sekian penjelasan jurnal dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cepulana Serenity dengan NIM 607032330055 akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dengan model margin kontribusi. Di sini telah diketahui BBB yang sudah kita cari sebelumnya di nomor A yaitu BBB sebesar 310.235. Lalu BOP-nya sebesar 33.034.000 dan BTKL sebesar 39.190.800. Kemudian
Untuk langkah pertama yaitu mencari mencari biaya variabel terlebih dahulu. Yaitu dengan rumus BBB ditambah BOP ditambah BTKL. BBB-nya ini, lalu BOP ini, dan BTKL-nya. Lalu kita jumlahkan seluruhnya. Jadi total biaya variabelnya yaitu 382.459.800. Lalu langkah kedua yaitu kita akan mencari biaya tetap. Pada biaya tetap ini telah diketahui biaya overhead pabriknya senilai 1.460.500. Lalu pada soal terdapat gaji karyawan administrasi dan umum dan gaji karyawan bagian pemasaran. Kita masukkan sebagai komponen biaya tetap. Yang 44.430. Lalu gaji karyawan bagian pemasaran senilai 57.510. Untuk hitung totalnya, dijumlahkan antara BOP, gaji karyawan administrasi umum, dan gaji karyawan pemasaran.
Jadi total biaya tetapnya adalah 103.400.500. Selanjutnya di sini kita akan membuat laporannya. Ini ada keterangan dan ada jumlah. Yang pertama adalah komponen sales atau penjualan, yaitu terdapat pada soal kita menjual 100 unit dengan harga per unitnya yaitu 8.564.000. Dan dengan jumlah sehingga bisa kita kalikan sales 100 dikali dengan 8.564. Lalu yang kedua yaitu ada komponen biaya variabelnya, yaitu sama 100 unit dan dengan harga per unitnya yaitu pada soal sebesar 3.824.598. Lalu jumlahnya yaitu 100 dikali 3.824.598. Komponen yang ketiga yaitu ada contribution margin atau margin kontribusi. Ini diperoleh dari sales dikurangin dengan total biaya variabel tadi. Lalu komponen selanjutnya ada fixed cost atau biaya tetap. Ini didapat dari kontribusi margin dikurangi dengan biaya tetap yang tadi sudah kita cari. Jadi di sini dapat diperoleh NOI atau laba operasi. Ini didapat dari margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap.
Jadi, seperti inilah bentuk dari laporan laba rugi model margin kontribusi yang menghasilkan laba operasi atau NOI sebesar 370.539.700. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo. Boleh pakai template gak? Untuk rumusnya aja, nanti aku ngitung sedikit. Anjir, nih orang udah record belum sih? Udah recording in progress kok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Zainaros dari kelas 4703 dengan NIM 607032330034. Di sini saya akan membahas pembahasan soal nomor 4, yaitu yang diminta adalah BEP unit dan BEP sales. Untuk diketahuinya itu sudah ada sales 100 unit dengan harga per unit 8.564.000. Jika dikalikan dengan 100 unit yaitu 856.400.000. Variabel cost-nya 100 unit dengan harga per unit itu 3.824.598 dikalikan 100 unit yaitu 382.459.800. Contribution marginnya itu ada 473.940.200. Fixed cost-nya itu 103.405.500 dan laba operasi atau NOI-nya itu 370.539.700. Pertama itu diminta BEP unitnya. Untuk mencari BEP unit itu kita harus membagi fixed cost dibagi CMPU. Di sini CMPU-nya itu belum diketahui, jadi dihitung dulu CMPU-nya. Untuk rumus CMPU sendiri itu ada harga jual per unit dikurangi variabel cost per unit. Di sini untuk harga jual per unitnya itu ada di 8.564.000. Dikurangi variabel cost per unitnya itu ada di 3.824.598. Di sini kita akan jumlah karena di sini pakai Excel, jadi dijumlahin di sebelahnya aja. Berarti jadi di sini itu untuk CMPU-nya itu adalah 4.739.402. Sekarang kita akan masuk untuk menghitung BEP unitnya. Untuk perhitungan Excel, kita pindahkan dulu data yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu harga jual per unit.
harga jual per unit, variable cost per unit, CMPU, FC. Anjir. Jadi di sini untuk menghitung BEP unit yaitu membagi antara fixed cost dibagi dengan CMPU. Karena di sini CMPU-nya sudah diketahui yaitu 4.739.402 dan fixed cost-nya itu 103.400.500. Kita tinggal membagi saja. Untuk rumus BEP unit itu sendiri itu adalah fixed cost dibagi CMPU. Untuk fixed cost-nya itu ada 103.400.500 dibagi dengan 4.739.402. Hasilnya itu ada 21,81720394 atau bisa kita bulatkan yaitu dengan 21,81 unit untuk BEP unitnya. Next, untuk selanjutnya yaitu menghitung BEP sales. Untuk menghitung BEP sales itu sendiri, kita harus mencari CMR-nya dulu karena CMR-nya belum diketahui, jadi kita harus menghitung CMR-nya dulu. Untuk rumus CMR itu sendiri yaitu ada 1 dikurangi variable cost dibagi sales. Di sini kita bisa masukin untuk rumusnya yaitu sama dengan 1 dikurangi untuk variable cost-nya itu ada di 300 bentar, 382.459.800 dibagi dengan salesnya itu ada di 856.400.000. 856.400.000. Tapi karena di sini itu tidak bisa langsung dijumlahkan, jadi kita akan jumlahkan di sebelahnya. Jadi cara menjumlahkannya yaitu dengan cara sama dengan 1 kita membagi dulu si 300 1 dikurangi dalam kurung 382.459.800 dibagi dengan 856.400.23. Nah, di sini itu hasilnya ada di 0,55340986. Atau bisa kita bulatkan 0,553 aja. Oke, jadi sekarang karena CMR sudah diketahui, kita akan langsung menghitung BEP salesnya. Untuk menghitung BEP sales sendiri, kita harus memindahkan dulu data-data yang setelah diketahui. Yaitu untuk salesnya,
untuk kita masukin sales, variable cost, CMR, fixed cost. Lalu di bawahnya itu ada hasil yaitu BEP salesnya. Ya, di sini kita masukkan untuk salesnya itu kita pindahkan aja dari data yang setelah diketahui itu 856.400.000. Untuk variabel costnya itu di 382.459.800. Untuk CMR-nya itu di yang 0,553. Ini untuk variabel costnya itu di 103.400.500. Nah, untuk BEP sales sendiri ini rumusnya yaitu variabel fixed cost dibagi dengan CMR. Jadi kita bisa langsung membagi dari sini saja untuk ini angka fixed cost-nya itu ada di 103.400.500 dibagi dengan CMR-nya itu yaitu 0,553. Jadi di sini udah terjawab untuk BEP sales-nya itu ada di angka 186.981.013. Jadi di sini itu kita akan membuat pembuktiannya. Untuk pembuktian itu sendiri kita akan membuat keterangan dan jumlahnya terlebih dahulu untuk header dan juga untuk isinya itu di sales. Di salesnya itu kita masukkan angka eh, hasil dari BEP unitnya itu. Oke, wait. Kita pindahkan ke sini saja. Lalu dikalikan dengan harga per unitnya. Eh, Pan. Lalu kita masukkan juga untuk variabel cost-nya. Sama kita masukkan juga untuk unitnya itu menggunakan dengan hasil dari BEP unit tadi. Itu kita coba lagi aja. Lalu kita masukkan harga per unitnya seperti di keterangan di atas. Hmm. Lalu di sini kita bisa menghitung, kita kalikan untuk harga per unit, harga per unit dan jumlah unitnya. Tidak sini aja di sini, lalu dikalikan dengan 8.564. Oke, lalu ini juga sama, tapi dikalikannya dengan harga per unit dari variabel cost-nya 38.4.598. Oke. Kita jangan lupa kalikan rupiah. Oke, untuk margin kontribusi. Margin kontribusinya itu di sini kita masukkan narasi atau NOI ya. Narasi atau NOI. Karena di sini 100 margin kontribusi dikurangi dengan variabel cost itu sama dengan 0, berarti di sini sudah terbukti bahwa ini benar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepuluna Serenity. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis MOS di soal nomor 5.
telah diketahui sebelumnya, yaitu ada laporan laba rugi. Lalu sebelumnya sudah kita cari juga di soal nomor 4, BEP sales-nya sebesar 186.981.013. Lalu kita akan hitung rumusnya. Rumus dari MOS yaitu sales dikurangi BEP sales. Lalu dibagi dengan sales. Berikut rumus dari MOS. Lalu kita akan memasukkan angka ke dalam rumus. Telah diketahui sales yaitu sebesar 8 salesnya yaitu dengan jumlah 856.400.000 dikurangi dengan BEP sales tambahkan 56.400 ini dikurangi dengan lalu dibagi dengan sales. Kita pertama kita kurangkan dahulu sales dengan BEP sales. Menghasilkan jumlah 669.418.987. Lalu kita akan membaginya dengan sales. Hasil dari MOS yaitu 0,7816662663. Kita bisa sederhanakan menjadi 0,78 atau sama dengan
0,78%. Sehingga hasil dari MOS adalah 78%. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Salim dengan NIM 607323 di sini saya mendapatkan bagian untuk melakukan analisis DOL, yaitu pada soal F. Ini untuk analisis DOL sertakan pembuktian. Nah, sini udah saya siapkan. Diketahui itu pertama ada sales 100 unit, itu dari soal di bagian ini pada bulan Agustus 2022 mebel Adarin menjual sebanyak 100 unit. Terus untuk harganya itu 8.564. Terus dikali maka mendapatkan 856.400.000. Terus yang kedua ada variabel 100 unit dan diketahui ininya 3.824.908 dari soal dikali akan dapatkan 382.459.800. Terus untuk contribution margin itu tinggal dikurang dari sales kurang variabel, dapatkan hasil 473.940.200.000. Untuk fixed cost ini diambil dari laporan laba rugi model ini. Jadi sini diketahuin untuk biaya tetap ini 301.400.500 diambil dari sini. Lalu laba operasi NOI itu tinggal dikurang kontribusi margin sama fixed cost-nya. Terus yang diminta itu analisis DOL dan pembuktiannya. Yang pertama itu untuk DOL itu rumusnya adalah CM contribution margin dibagi sama NOI. Nah, ini untuk rumus DOL. Jadi di sini tinggal kita terapkan, yaitu untuk CM sendiri itu 473 ini. Lalu untuk NOI-nya ini sudah diketahui 370. Maka di sini untuk hasilnya dibagi sama NOI. Nah, ketemu sini 127. Ini karena kebanyakan belakangnya kita bulatkan aja. Nah, menjadi 128. Nah, karena dalam bentuk persen maka dikali 100. Nah, maka di sini dihasilkan DOL yaitu sebesar 100%, 128%. Terus selanjutnya untuk pembuktian di sini pembuktian saya taruh sini. Pembuktian
untuk pembuktian di sini pertama ada keterangan. Lalu sampingnya ada jumlah. Itu untuk pembuktian sendiri kita coba, kan di sini udah ketahuin 128 unit. Ini pertama itu salesnya sebanyak 128 unit, dan untuk harganya tadi di atas 8.564.000. Terus untuk variabelnya berarti di sini juga menjadi 128 unit. Dan untuk harganya itu tadi 3.824.000. 3.824. Terus selanjutnya di bawah sini ada CM, yaitu contribution margin, lalu ada fixed cost, terus lalu NOI, di bawahnya laba sebelumnya. Terus di akhirnya itu adalah penambahan laba. Nah, untuk sales sendiri mari kita hitung. Jadi 128 dikali 8.564.000. Ganti formatnya jadi RP. Maka untuk sales sejumlah 1M 96.192.000. Terus yang kedua untuk variabelnya kita hitung 128 dikali 3.824.598, maka dihasilkan kurang 3824. Maka di sini dihasilkan sebesar 489.548.554 rupiah. Untuk CM-nya berarti
dihasilkan dari pengurangan sales sama variabel. Itu mendapatkan hasil 606.643.456 rupiah. Nah ini. Terus selanjutnya untuk viskos itu masih sama, tetap pakai yang tadi, kita ambil dari yang atas. Terus untuk NOI itu hasil pengurangan dari CM dikurangin FC, maka dihasilkan untuk NOI nya sebesar 503.242.956 rupiah. Terus laba sebelumnya itu kan yang di atas tadi itu 370 juta. Nah ini terus untuk tambahan laba berarti 500 dikurangin 300 ini. Nah jadi untuk penambahan laba itu sebanyak 132.703.256 rupiah. Oke, itu untuk analisis DOL dan pembuktiannya. Untuk soal selanjutnya yaitu hitung berapa laba yang diperoleh jika perusahaan meningkatkan penjualan sebanyak 87%. Di sini untuk diketahuinya tuh sama seperti tadi analisis DOL. Ambil lagi dari sini. Oke. Terus yang diminta tadi kan laba jika penjualan meningkat 87%. Selanjutnya pertama, untuk langkah pertama yaitu mencari salesnya. Kalau naik 87%, berarti di sini sales sama dengan, terus di sini untuk sales yang sebelumnya kan 856, maka di sini akan ditambah sama 87% tadi. 87%. Ini kan. Terus ini ngomong ya. Pokoknya ini ditambah 87%. Terus untuk perhitungannya sendiri itu berarti hmm, 856 ini, terus habis itu di sini itu
856 yang dikali sama 87%. Nah, jadi maka ditambah 856 tambah 745, hasilnya itu untuk langkah pertama mencari sales dengan peningkatan 80% sebesar 1M 600 1.468.000. Nah, untuk selanjutnya langkah kedua itu mencari unit dengan peningkatan sebanyak 87%. Nah, di sini untuk rumusnya yaitu unit sendiri itu hasil dari sales tadi dibagi sama biaya per unit ya. Jadi ini sama 8 juta ini. 8 juta 564. Aduh, 4 nya bisa. 64 1 2 3. 8 5 6 4. Oke. Nah, ini dibagi maka hasilnya (187 unit). Sorry, ini kenapa outputnya unit. Nah, untuk langkah ketiga selanjutnya yaitu mencari laba operasi NOI-nya atau seperti tadi yang di atas ini. Kayak gini, copy aja dari sini. Terus ganti untuk unitnya menjadi 187 unit. Ini juga terus untuk perhitungannya berarti 187 dikali 8 juta terus habis itu untuk variabelnya juga berarti 187 unit. Untuk CM untuk fixed cost masih pakai yang tadi 103 juta. Nah, maka dihasilkan laba berhasil atau NOI sebesar 780 juta sekian. Maka di sini dikasih kesimpulan, maka keuntungan perusahaan sebesar $782 juta jika meningkatkan penjualannya sebesar 87%. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada bagian nomor H, yaitu berapa unitkah yang terjual agar perusahaan mendapatkan profit sebesar 920 juta. Baik, pertama kita akan membuat diketahuinya terlebih dahulu, di mana total profit yang diminta yaitu mencapai 920 juta. Yang ditanya yaitu RSU-nya. Langsung ke pembahasan. Pertama kita akan membuat rumusnya terlebih dahulu. Untuk rumus RSU sendiri yaitu TP ditambah dengan fixed cost-nya dibagi dengan CMPU-nya. Kita langsung masukin angkanya. Yang pertama itu total profit-nya atau bisa disebut dengan TP sebesar 920. Kita dapat dari yang mudah diketahui. Kemudian untuk fixed cost-nya kita bisa mengambilnya dari soal sebelumnya pada bagian fixed cost. Kemudian pada CMPU-nya kita mencarinya terlebih dahulu. Dan untuk rumus CMPU kita buat di sini dulu. Untuk rumus CMPU sendiri yaitu total harga jual per unit dikurang dengan variabel cost-nya per unit. Baik, untuk perhitungannya kita dapat buat di sebelahnya, yaitu untuk total harga per unitnya kita bisa mendapatkannya dari soal sebelumnya yang sudah diketahui, yaitu 8.564.000. Yaitu 8.564.000. Dan untuk variabel cost-nya sendiri juga dapat kita ambil dari soal yang sebelumnya juga, yaitu pada 3.824.598. Itu 3.824.598. Ini kita buat terlebih dahulu rupiahnya. Dan untuk CMPU-nya yaitu total harga per unit dikurang dengan fixed cost per unitnya. Oke. Dan kita sudah mendapatkan CMPU-nya sebesar 4.739.402. Kemudian di sini bisa kita buat dengan CMPU-nya, kita masukin angkanya. Dan untuk RSU tersendiri yaitu kita buat di sini total TP ditambah dengan FC-nya. Kita ambil angkanya dari sini, kita tambah dengan FC. Didapatkan demikian. Kemudian kita bagi dengan
CMPU-nya. Oke. Baik, untuk hasilnya dapat kita buat di sebelah sini. Kemudian kita bagi. Dibagi dengan 2. Oke. Maka untuk RSU-nya yaitu jika dibuat pembulatan untuk menghasilkan keuntungan 920 juta, maka unit yang terjual itu yaitu sebanyak 216 unit. Maka kesimpulannya yaitu jumlah unit yang terjual agar perusahaan mendapatkan profit sebesar 920 juta yaitu 216 unit. Sekian dan terima kasih.